Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum saya memulai virtual tour hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ada Diasna, akan menjadi pemandu teman-teman hari ini. Nah, berhubung dengan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini, dibutuhkan kesehatan yang prima dan juga penerapan protokol kesehatan berupa 3M. Tahu kan 3M itu apa? Yang pertama, yaitu selalu menggunakan masker saat berada di rumah. Apapun bahannya, yang penting harus sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun SNI, yang mana yaitu masker dengan minimal 3 lapis kain di dalamnya. M yang kedua yaitu membersihkan tangan, baik bisa menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun berbahan antiseptik. Selain mencuci tangan, kita juga dianjurkan untuk langsung mandi bila baru saja pulang dari kegiatan di luar rumah. M yang terakhir yaitu menjaga jarak atau social distancing. Ini perlu banget diperhati sama semua orang. Selain jaga jarak, kita juga dianjurkan untuk menghindari area keramaian. Nah, dalam menghindari ini, kita juga bisa berdampak buruk bila dalam masa saat ini kita berdempetan. Galeri Seni Selasa Sunario ini beralamatkan di Jalan Bukit Pakar Timur, nomor 100, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, Selasa Sunario Art Space atau SSAS ini adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung pengembangan praktik dan pengkajian seni serta kebudayaan visual di Indonesia. Setelah didirikan pada tahun 1998 oleh Sunario, SSAS ini aktif menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada edukatif publik dalam program seni rupa kontemporer melalui pameran diskusi interaktif, residensi, dan lokakarya. Nah, sekarang kita masuk aja yuk. Nah, di ruang pertama ini yang dinamakan ruang A, di mana berukuran sekitar 177 meter kubik ini digunakan untuk memamerkan karya-karya Pak Sunario yang biasanya juga digunakan untuk pameran seniman Indonesia dan luar negeri berskala besar. Di sini juga kita dapat lihat berbagai lukisan karya Pak Sunario yang menjadi lukisan-lukisan terbaik di Indonesia dan di mata dunia. Selain sebagai galeri seni, SSAS ini juga biasanya diadakan kegiatan edukasi untuk anak, konser musik, pementasan teater, pemutaran film, pembacaan karya sastra seperti puisi dan pantun, dan berbagai kegiatan lainnya yang biasa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Kuratorial seperti akademisi, kritikus, dan praktisi seni. Lanjut, kita ada di ruang B, di mana berukuran kurang lebih 210 meter kubik yang biasanya digunakan untuk pameran dari seniman muda Indonesia maupun seniman luar negeri. Di sini juga berguna untuk memamerkan koleksi permanen SSAS. Selain itu juga di sini biasanya menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau kolaborasi bersama yang menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga sering melakukan kerjasama dalam jejaring seni rupa kontemporer melalui kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri. Bukan hanya karya lukisan 3D tadi, ada juga beberapa lukisan karya Pak Sunario dan pelukis lainnya. Nah, tahu nggak sih, kalau bukan hanya pelukis-pelukis terkenal yang dipajang di sini, tapi Pak Sunario juga pernah berkolaborasi dengan para pelukis jalanan di Bandung. Dan sebagai apresiasi kolaborasi itu,
Pak Sonayo juga pernah memajangnya di galeri ini. Kami sempat tutup di awal masa pandemi COVID-19 ini, namun mulai dari 16 Januari 2021 lalu, kami telah kembali buka dan menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM yang berlaku di Kota Bandung. Dengan harga tiket hanya 25.000 per pax, para pengunjung sudah dapat melihat-lihat berbagai karya pelukis terkenal dengan bentuk yang beragam. Di dalam area sekitar 55.000 meter kubik ini terinspirasi dari bentuk kuda lumping, yaitu kerajinan tradisional milik Indonesia. Sedangkan kata Selasa merefleksikan konsep desain dari ruang terbuka yang menghubungkan ruang satu dengan yang lainnya dan jembatan sebagai penghubungnya. Selasa ini juga berarti ruang terbuka yang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Sejak dibuka pada September 1998 lalu, pameran solo Pak Sonayo yang berjudul Titik Nadir ini membuat tempat ini sangat ramai hingga sekarang. Nah, bisa dilihat seberapa menariknya lukisan hasil karya Pak Sonayo lainnya. Selanjutnya kita menuju ruang sayap, di mana ruang sayap ini berukuran lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Di sini biasanya juga digunakan untuk pameran seniman muda Indonesia ataupun luar negeri. Di sini juga biasanya menghadirkan koleksi permanen dari SSAS. Selain itu juga banyak seni instalasi dan karya kontemporernya. Dan karya yang terbaiknya di ruangan ini yaitu lukisan sidik jari ini. Diketahui katanya lukisan ini dari sidik jarinya Pak Sonayo yang diperbesar. Nah, daripada bosen di dalam ruangan terus, kita hirup udara segarnya Bandung di area Stone Garden. Nah, Stone Garden ini berukuran sekitar 190 meter kubik yang digunakan untuk memamerkan karya seni Pak Sonayo yang terbuat dari batu. Selain itu juga ada seni instalasi kaca yang terdapat di tengah-tengah taman ini.
sampai di amfiteaternya nih. Biasa pengunjung gunakan untuk sekedar istirahat setelah mengunjungi area galeri. Biasa juga dipakai dalam acara konser musik, penampilan karya seni, dan lainnya. Nah, ada juga balai handap. Balai handap atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu aula bawah, banyak sekali digunakan oleh pengelola dan tamu. Biasanya digunakan untuk ruang diskusi, penampilan karya acara, dan acara pelatihan. Dengan mengusung tema alat tradisional Jawa, membuat siapapun yang berada di sini merasa adem dan nyaman sampai jadi betah. Nah, tadi kita sudah mengunjungi balai handap. Sekarang kita mengunjungi balai tonggoh. Balai tonggoh ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu aula atas, di mana adalah semacam bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai ruangan proyek dan ruang pameran semi permanen. Biasanya digunakan oleh para seniman-seniman lokal atau seniman-seniman internasional dalam menyelenggarakan pameran individunya. Nah, kayaknya udah semua area galeri yang udah kita kunjungin ya. Seperti pada perjalanan umumnya, nggak afdol kan kalau kita nggak bawa oleh-oleh pulang. Apalagi setelah mengunjungi galeri seni milik seniman yang hebat banget. Jadi udah waktunya nih buat kita untuk menuju ke Selasa Shop alias toko cinderematanya Selasa. Di sini bukan cuma cinderemata, tapi ada juga buku-buku mengenai kebudayaan dan seni. Ada juga produk yang bisa dijadikan kado atau souvenir lainnya. Bukan cuman galeri seni dan toko cinderamata, ada juga Kopi Selasa, yaitu sebuah kafe milik Pak Sunayo yang interiornya mengusung tema minimalis dan natural serta outdoor yang membuat para pengunjungnya mendapatkan suasana nyaman dan sejuknya kota Bandung. Ditambah view terbaiknya di Dago. Selain enak buat nongkrong, tempat ini juga memiliki menu yang gak kalah enak sama suasananya, dan harganya juga masih pas di dompetnya pelajar. Nah, sepertinya sudah semua tempat yang ada di Selasa Senario Art Space ini kita kunjungin ya. Nah, udah sampai di akhir kegiatan nih berarti. Terima kasih telah menonton virtual tour saya. Sampai berjumpa di virtual tour lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum saya memulai virtual tour hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Ada Diasna, akan menjadi pemandu teman-teman hari ini.
berhubung dengan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini, dibutuhkan kesehatan yang prima dan juga penerapan protokol kesehatan berupa 3M. Tahu kan 3M itu apa? Yang pertama, yaitu selalu menggunakan masker saat berada di rumah. Apapun bahannya, yang penting harus sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun SNI, yang mana yaitu masker dengan minimal 3 lapis kain di dalamnya. Yang kedua yaitu membersihkan tangan, baik bisa menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun berbahan antiseptik. Selain mencuci tangan, kita juga dianjurkan untuk langsung mandi bila baru saja pulang dari kegiatan di luar rumah. Yang terakhir yaitu menjaga jarak atau social distancing. Ini perlu banget diperhati sama semua orang. Selain jaga jarak, kita juga dianjurkan untuk menghindari area keramaian. Nah, dalam menghindari ini, kita juga bisa berdampak buruk bila dalam masa saat ini kita berdempetan. Galeri Seni Selasa Sunario ini beralamatkan di Jalan Bukit Pakar Timur, nomor 100, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, Selasa Sunario Art Space atau SSAS ini adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung pengembangan praktik dan pengkajian seni serta kebudayaan visual di Indonesia. Setelah didirikan pada tahun 1998 oleh Sunario, SSAS ini aktif menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada edukatif publik dalam program seni rupa kontemporer melalui pameran diskusi interaktif, residensi, dan lokakarya. Nah, sekarang kita masuk aja yuk. Nah, di ruang pertama ini yang dinamakan ruang A, di mana berukuran sekitar 177 meter kubik ini digunakan untuk memamerkan karya-karya Pak Sunario yang biasanya juga digunakan untuk pameran seniman Indonesia dan luar negeri berskala besar. Di sini juga kita dapat lihat berbagai lukisan karya Pak Sunario yang menjadi lukisan-lukisan terbaik di Indonesia dan di mata dunia. Selain sebagai galeri seni, SSAS ini juga biasanya diadakan kegiatan edukasi untuk anak, konser musik, pementasan teater, pemutaran film, pembacaan karya sastra seperti puisi dan pantun, dan berbagai kegiatan lainnya yang biasa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Kuratorial seperti akademisi, kritikus, dan praktisi seni. Lanjut, kita ada di ruang B, di mana berukuran kurang lebih 210 meter kubik yang biasanya digunakan untuk pameran dari seniman muda Indonesia maupun seniman luar negeri. Di sini juga berguna untuk memamerkan koleksi permanen SSAS. Selain itu juga di sini biasanya menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau kolaborasi bersama yang menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga sering melakukan kerjasama dalam jejaring seni rupa kontemporer melalui kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri. Bukan hanya karya lukisan 3D tadi, ada juga beberapa lukisan karya Pak Sunario dan pelukis lainnya. Nah, tahu nggak sih, kalau bukan hanya pelukis-pelukis terkenal yang dipajang di sini, tapi Pak Sunario juga pernah berkolaborasi dengan para pelukis jalanan di Bandung. Dan sebagai apresiasi kolaborasi itu, Pak Sunario juga pernah memajangnya di galeri ini. Kami sempat tutup di awal masa pandemi COVID-19 ini, namun
Mulai dari 16 Januari 2021 lalu, kami telah kembali buka dan menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM yang berlaku di Kota Bandung. Dengan harga tiket hanya 25.000 per pax, para pengunjung sudah dapat melihat-lihat berbagai karya pelukis terkenal dengan bentuk yang beragam. Di dalam area sekitar 555.000 meter kubik ini terinspirasi dari bentuk kuda lumping, yaitu kerajinan tradisional milik Indonesia. Sedangkan kata Selasa merefleksikan konsep desain dari ruang terbuka yang menghubungkan ruang satu dengan yang lainnya dan jembatan sebagai penghubungnya. Selasa ini juga berarti ruang terbuka yang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Sejak dibuka pada September 1998 lalu, pameran solo Pak Sunaryo yang berjudul Titik Nadir ini membuat tempat ini sangat ramai hingga sekarang. Nah, bisa dilihat seberapa menariknya lukisan hasil karya Pak Sunaryo lainnya. Selanjutnya kita menuju ruang sayap, di mana ruang sayap ini berukuran lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Di sini biasanya juga digunakan untuk pameran seniman muda Indonesia ataupun luar negeri. Di sini juga biasanya menghadirkan koleksi permanen dari SSAS. Selain itu juga banyak seni instalasi dan karya kontemporernya. Dan karya yang terbaiknya di ruangan ini yaitu lukisan sidik jari ini. Diketahui katanya lukisan ini dari sidik jarinya Pak Sunaryo yang diperbesar. Daripada bosen di dalam ruangan terus, kita hirup udara segarnya Bandung di area Stone Garden. Nah, Stone Garden ini berukuran sekitar 190 meter kubik yang digunakan untuk memamerkan karya seni Pak Sunaryo yang terbuat dari batu. Selain itu juga ada seni instalasi kaca yang terdapat di tengah-tengah taman ini.
sampai di amfiteaternya nih. Biasa pengunjung gunakan untuk sekedar istirahat setelah mengunjungi area galeri. Biasa juga dipakai dalam acara konser musik, penampilan karya seni, dan lainnya. Nah, ada juga balai handap. Balai handap atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu aula bawah, banyak sekali digunakan oleh pengelola dan tamu. Biasanya digunakan untuk ruang diskusi, penampilan karya acara, dan acara pelatihan. Dengan mengusung tema alat tradisional Jawa, membuat siapapun yang berada di sini merasa adem dan nyaman sampai jadi betah. Nah, tadi kita sudah mengunjungi balai handap. Sekarang kita mengunjungi balai tonggoh. Balai tonggoh ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu aula atas, di mana adalah semacam bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai ruangan proyek dan ruang pameran semi permanen. Biasanya digunakan oleh para seniman-seniman lokal atau seniman-seniman internasional dalam menyelenggarakan pameran individunya. Nah, kayaknya udah semua area galeri yang udah kita kunjungin ya. Seperti pada perjalanan umumnya, nggak afdol kan kalau kita nggak bawa oleh-oleh pulang. Apalagi setelah mengunjungi galeri seni milik seniman yang hebat banget. Jadi udah waktunya nih buat kita untuk menuju ke Selasa Shop alias toko Cindermatanya Selasa. Di sini bukan cuma Cindermata, tapi ada juga buku-buku mengenai kebudayaan dan seni. Ada juga produk yang bisa dijadikan kado atau souvenir lainnya. Ini bukan cuman galeri seni dan toko Cindermata, ada juga Kopi Selasa, yaitu sebuah kafe milik Pak Sunaryo yang interiornya mengusung tema minimalis dan natural serta outdoor yang membuat para pengunjungnya mendapatkan suasana nyaman dan sejuknya kota Bandung, ditambah view terbaiknya di Dago. Selain enak buat nongkrong, tempat ini juga memiliki menu yang gak kalah enak sama suasananya, dan harganya juga masih pas di dompetnya pelajar. Nah, sepertinya sudah semua tempat yang ada di Selasa Sunaryo Art Space ini kita kunjungin ya. Nah, udah sampai di akhir kegiatan nih, berarti terima kasih telah menonton virtual tour saya. Sampai berjumpa di virtual tour lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum saya memulai virtual tour hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Adna Diasna, akan menjadi pemandu teman-teman hari ini.
Nah, berhubung dengan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini, dibutuhkan kesehatan yang prima dan juga penerapan protokol kesehatan berupa 3M. Tahu kan 3M itu apa? Yang pertama, yaitu selalu menggunakan masker saat berada di rumah. Apapun bahannya, yang penting harus sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun SNI, yang mana yaitu masker dengan minimal 3 lapis kain di dalamnya. M yang kedua yaitu membersihkan tangan, baik bisa menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun berbahan antiseptik. Selain mencuci tangan, kita juga dianjurkan untuk langsung mandi bila baru saja pulang dari berkegiatan di luar rumah. M yang terakhir yaitu menjaga jarak atau social distancing. Ini perlu banget diperhatiin sama semua orang. Selain jaga jarak, kita juga dianjurkan untuk menghindari area keramaian. Nah, dalam menghindari ini, kita juga bisa berdampak buruk bila dalam masa saat ini kita berdempetan. Galeri Seni Selasa Sunario ini beralamatkan di Jalan Bukit Pakar Timur, nomor 100, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, Selasa Sunario Art Space atau SSAS ini adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung pengembangan praktik dan pengkajian seni serta kebudayaan visual di Indonesia. Setelah didirikan pada tahun 1998 oleh Sunario, SSAS ini aktif menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada edukatif publik dalam program seni rupa kontemporer melalui pameran diskusi interaktif, residensi, dan lokakarya. Nah, sekarang kita masuk aja yuk. Nah, di ruang pertama ini yang dinamakan ruang A, di mana berukuran sekitar 177 meter kubik ini digunakan untuk memamerkan karya-karya Pak Sunario yang biasanya juga digunakan untuk pameran seniman Indonesia dan luar negeri berskala besar. Di sini juga kita dapat lihat berbagai lukisan karya Pak Sunario yang menjadi lukisan-lukisan terbaik di Indonesia dan di mata dunia. Selain sebagai galeri seni, SSAS ini juga biasanya diadakan kegiatan edukasi untuk anak, konser musik, pementasan teater, pemutaran film, pembacaan karya sastra seperti puisi dan pantun, dan berbagai kegiatan lainnya yang biasa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Kuratorial seperti akademisi, kritikus, dan praktisi seni. Lanjut, kita ada di ruang B, di mana berukuran kurang lebih 210 meter kubik yang biasanya digunakan untuk pameran dari seniman muda Indonesia maupun seniman luar negeri. Di sini juga berguna untuk memamerkan koleksi permanen SSAS. Selain itu juga di sini biasanya menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau kolaborasi bersama yang menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga sering melakukan kerjasama dalam jejaring seni rupa kontemporer melalui kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri. Bukan hanya karya lukisan 3D tadi, ada juga beberapa lukisan karya Pak Sunario dan pelukis lainnya. Nah, tahu nggak sih, kalau bukan hanya pelukis-pelukis terkenal yang dipajang di sini, tapi Pak Sunario juga pernah berkolaborasi dengan para pelukis jalanan di Bandung. Dan sebagai apresiasi kolaborasi itu, Pak Sunario juga pernah memajangnya di galeri ini. Kami sempat tutup di awal masa pandemi COVID-19 ini, namun
Mulai dari 16 Januari 2021 lalu, kami telah kembali buka dan menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM yang berlaku di Kota Bandung. Dengan harga tiket hanya 25.000 per pax, para pengunjung sudah dapat melihat-lihat berbagai karya pelukis terkenal dengan bentuk yang beragam. Di dalam area sekitar 555.000 meter kubik ini terinspirasi dari bentuk kuda lumping, yaitu kerajinan tradisional milik Indonesia. Sedangkan kata Selasa merefleksikan konsep desain dari ruang terbuka yang menghubungkan ruang satu dengan yang lainnya dan jembatan sebagai penghubungnya. Selasa ini juga berarti ruang terbuka yang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Sejak dibuka pada September 1998 lalu, pameran Solo Pak Sunaryo yang berjudul Titik Nadir ini membuat tempat ini sangat ramai hingga sekarang. Nah, bisa dilihat seberapa menariknya lukisan hasil karya Pak Sunaryo lainnya. Selanjutnya kita menuju ruang sayap, di mana ruang sayap ini berukuran lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Di sini biasanya juga digunakan untuk pameran seniman muda Indonesia ataupun luar negeri. Di sini juga biasanya menghadirkan koleksi permanen dari SSAS. Selain itu juga banyak seni instalasi dan karya kontemporernya. Dan karya yang terbaiknya di ruangan ini yaitu lukisan sidik jari ini. Diketahui katanya lukisan ini dari sidik jarinya Pak Sunaryo yang diperbesar. Daripada bosen di dalam ruangan terus, kita hirup udara segarnya Bandung di area Stone Garden. Nah, Stone Garden ini berukuran sekitar 190 meter kubik yang digunakan untuk memamerkan karya seni Pak Sunaryo yang terbuat dari batu. Selain itu juga ada seni instalasi kaca yang terdapat di tengah-tengah taman ini.
sudah sampai di amfiteaternya nih. Biasa pengunjung gunakan untuk sekedar istirahat setelah mengunjungi area galeri. Biasa juga dipakai dalam acara konser musik, penampilan karya seni, dan lainnya. Nah, ada juga balai handap. Balai handap atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu aula bawah, banyak sekali digunakan oleh pengelola dan tamu. Biasanya digunakan untuk ruang diskusi, penampilan karya acara, dan acara pelatihan. Dengan mengusung tema alat tradisional Jawa, membuat siapapun yang berada di sini merasa adem dan nyaman sampai jadi betah. Nah, tadi kita sudah mengunjungi balai handap. Sekarang kita mengunjungi balai tonggoh. Balai tonggoh ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu aula atas, di mana adalah semacam bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai ruangan proyek dan ruang pameran semi permanen. Biasanya digunakan oleh para seniman-seniman lokal atau seniman-seniman internasional dalam menyelenggarakan pameran individunya. Nah, kayaknya udah semua area galeri yang udah kita kunjungin ya. Seperti pada perjalanan umumnya, nggak afdol kan kalau kita nggak bawa oleh-oleh pulang. Apalagi setelah mengunjungi galeri seni milik seniman yang hebat banget. Jadi udah waktunya nih buat kita untuk menuju ke Selasa Shop alias toko cindera matanya Selasa. Di sini bukan cuma cindera mata, tapi ada juga buku-buku mengenai kebudayaan dan seni. Ada juga produk yang bisa dijadikan kado atau souvenir lainnya. Di sini bukan cuman galeri seni dan toko cindera mata, ada juga Kopi Selasa, yaitu sebuah kafe milik Pak Sunaryo yang interiornya mengusung tema minimalis dan natural serta outdoor yang membuat para pengunjungnya mendapatkan suasana nyaman dan sejuknya kota Bandung. Ditambah view terbaiknya di Dago. Selain enak buat nongkrong, tempat ini juga memiliki menu yang gak kalah enak sama suasananya, dan harganya juga masih pas di dompetnya pelajar. Nah, sepertinya sudah semua tempat yang ada di Selasa Sunaryo Art Space ini kita kunjungin ya. Nah, udah sampai di akhir kegiatan nih berarti. Terima kasih telah menonton virtual tour saya. Sampai berjumpa di virtual tour lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum saya memulai virtual tour hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Adna Diasna, akan menjadi pemandu teman-teman hari ini.
Nah, berhubung dengan adanya wabah pandemi COVID-19 saat ini, dibutuhkan kesehatan yang prima dan juga penerapan protokol kesehatan berupa 3M. Tahu kan 3M itu apa? Yang pertama, yaitu selalu menggunakan masker saat berada di rumah. Apapun bahannya, yang penting harus sesuai dengan standar nasional Indonesia ataupun SNI, yang mana yaitu masker dengan minimal 3 lapis kain di dalamnya. Yang kedua yaitu membersihkan tangan, baik bisa menggunakan hand sanitizer ataupun mencuci tangan dengan sabun berbahan antiseptik. Selain mencuci tangan, kita juga dianjurkan untuk langsung mandi bila baru saja pulang dari kegiatan di luar rumah. Yang terakhir yaitu menjaga jarak atau social distancing. Ini perlu banget dipahami sama semua orang. Selain jaga jarak, kita juga dianjurkan untuk menghindari area keramaian. Nah, dalam menghindari ini, kita juga bisa berdampak buruk bila dalam masa saat ini kita berdempetan. Galeri Seni Selasa Sunario ini beralamatkan di Jalan Bukit Pakar Timur, nomor 100, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, Selasa Sunario Art Space atau SSAS ini adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung pengembangan praktik dan pengkajian seni serta kebudayaan visual di Indonesia. Setelah didirikan pada tahun 1998 oleh Sunario, SSAS ini aktif menyelenggarakan kegiatan yang berorientasi pada edukatif publik dalam program seni rupa kontemporer melalui pameran diskusi interaktif, residensi, dan lokakarya. Nah, sekarang kita masuk aja yuk. Nah, di ruang pertama ini yang dinamakan ruang A, di mana berukuran sekitar 177 meter kubik ini digunakan untuk memamerkan karya-karya Pak Sunario yang biasanya juga digunakan untuk pameran seniman Indonesia dan luar negeri berskala besar. Di sini juga kita dapat lihat berbagai lukisan karya Pak Sunario yang menjadi lukisan-lukisan terbaik di Indonesia dan di mata dunia. Selain sebagai galeri seni, SSAS ini juga biasanya diadakan kegiatan edukasi untuk anak, konser musik, pementasan teater, pemutaran film, pembacaan karya sastra seperti puisi dan pantun, dan berbagai kegiatan lainnya yang biasa dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Kuratorial seperti akademisi, kritikus, dan praktisi seni. Lanjut, kita ada di ruang B, di mana berukuran kurang lebih 210 meter kubik yang biasanya digunakan untuk pameran dari seniman muda Indonesia maupun seniman luar negeri. Di sini juga berguna untuk memamerkan koleksi permanen SSAS. Selain itu juga di sini biasanya menyelenggarakan pameran-pameran tunggal atau kolaborasi bersama yang menampilkan karya-karya para seniman muda dan senior baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kami juga sering melakukan kerjasama dalam jejaring seni rupa kontemporer melalui kerjasama dengan berbagai institusi di luar negeri. Bukan hanya karya lukisan 3D tadi, ada juga beberapa lukisan karya Pak Sunario dan pelukis lainnya. Nah, tahu nggak sih, kalau bukan hanya pelukis-pelukis terkenal yang dipajang di sini, tapi Pak Sunario juga pernah berkolaborasi dengan para pelukis jalanan di Bandung. Dan sebagai apresiasi kolaborasi itu, Pak Sunario juga pernah memajangnya di galeri ini. Kami sempat tutup di awal masa pandemi COVID-19 ini, namun
Mulai dari 16 Januari 2021 lalu, kami telah kembali buka dan menerapkan protokol kesehatan sesuai PPKM yang berlaku di Kota Bandung. Dengan harga tiket hanya 25.000 per pax, para pengunjung sudah dapat melihat-lihat berbagai karya pelukis terkenal dengan bentuk yang beragam. Di dalam area sekitar 555.000 meter kubik ini terinspirasi dari bentuk kuda lumping, yaitu kerajinan tradisional milik Indonesia. Sedangkan kata Selasa merefleksikan konsep desain dari ruang terbuka yang menghubungkan ruang satu dengan yang lainnya dan jembatan sebagai penghubungnya. Selasa ini juga berarti ruang terbuka yang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang ingin berkunjung. Sejak dibuka pada September 1998 lalu, pameran solo Pak Sunaryo yang berjudul Titik Nadir ini membuat tempat ini sangat ramai hingga sekarang. Nah, bisa dilihat seberapa menariknya lukisan hasil karya Pak Sunaryo lainnya. Selanjutnya kita menuju ruang sayap, di mana ruang sayap ini berukuran lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Di sini biasanya juga digunakan untuk pameran seniman muda Indonesia ataupun luar negeri. Di sini juga biasanya menghadirkan koleksi permanen dari SSAS. Selain itu juga banyak seni instalasi dan karya kontemporernya. Dan karya yang terbaiknya di ruangan ini yaitu lukisan sidik jari ini. Diketahui katanya lukisan ini dari sidik jarinya Pak Sunaryo yang diperbesar. Daripada bosen di dalam ruangan terus, kita hirup udara segarnya Bandung di area Stone Garden. Nah, Stone Garden ini berukuran sekitar 190 meter kubik yang digunakan untuk memamerkan karya seni Pak Sunaryo yang terbuat dari batu. Selain itu juga ada seni instalasi kaca yang terdapat di tengah-tengah taman ini.
sudah sampai di amfiteaternya nih. Biasa pengunjung gunakan untuk sekedar istirahat setelah mengunjungi area galeri. Biasa juga dipakai dalam acara konser musik, penampilan karya seni, dan lainnya. Ada juga balai handap. Balai handap atau yang dalam bahasa Indonesianya yaitu aula bawah banyak sekali digunakan oleh pengelola dan tamu. Biasanya digunakan untuk ruang diskusi, penampilan karya acara, dan acara pelatihan. Dengan mengusung tema alat tradisional Jawa, membuat siapapun yang berada di sini merasa adem dan nyaman sampai jadi betah. Nah, tadi kita sudah mengunjungi balai handap. Sekarang kita mengunjungi balai tonggoh. Balai tonggoh ini atau dalam bahasa Indonesianya yaitu aula atas, di mana adalah semacam bangunan semi permanen yang berfungsi sebagai ruangan proyek dan ruang pameran semi permanen. Biasanya digunakan oleh para seniman-seniman lokal atau seniman-seniman internasional dalam menyelenggarakan pameran individunya. Nah, kayaknya udah semua area galeri yang udah kita kunjungin ya. Seperti pada perjalanan umumnya, nggak afdol kan kalau kita nggak bawa oleh-oleh pulang. Apalagi setelah mengunjungi galeri seni milik seniman yang hebat banget. Jadi udah waktunya nih buat kita untuk menuju ke Selasa Shop alias toko Cindermatanya Selasa. Di sini bukan cuma Cindermata, tapi ada juga buku-buku mengenai kebudayaan dan seni. Ada juga produk yang bisa dijadikan kado atau souvenir lainnya. Di sini bukan cuman galeri seni dan toko Cindermata, ada juga Kopi Selasa, yaitu sebuah kafe milik Pak Sunaryo yang interiornya mengusung tema minimalis dan natural serta outdoor yang membuat para pengunjungnya mendapatkan suasana nyaman dan sejuknya kota Bandung, ditambah view terbaiknya di Dago. Selain enak buat nongkrong, tempat ini juga memiliki menu yang gak kalah enak sama suasananya, dan harganya juga masih pas di dompetnya pelajar. Nah, sepertinya sudah semua tempat yang ada di Selasa Senario Art Space ini kita kunjungin ya. Nah, udah sampai di akhir kegiatan nih berarti. Terima kasih telah menonton virtual tour saya. Sampai berjumpa di virtual tour lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.